Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Lorencia, kelas 10 TKLA, tugas Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan yang berjudul teks hikayat. Pengertian teks hikayat. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa, yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana kaum bangsawan atau orang-orang ternama. Dengan segala kehebatan kesaktian maupun kepahlawanannya, di dalamnya juga diceritakan tentang kekuatan mukjizat dan segala keanehannya. Ciri-ciri teks hikayat. A. Kemustahilan. Salah satu ciri cerita rakyat atau hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segala bahasa maupun dari segi cerita. B. Kesaktian. Selain kemustahilan, seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokoh dalam cerita rakyat atau hikayat. C. Anonim. Salah satu cerita rakyat termasuk hikayat adalah anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita dan pengarang. D. Istana sentris. Cerita rakyat atau hikayat seringkali bertema dan berlatar kerajaan. E. Penyebarannya secara lisan. Alasan mengapa disebarkan secara lisan, penyebab utamanya adalah pergerakan zaman dahulu sangat lambat jika dibandingkan dengan konvoi masyarakat di zaman modern ini. F. Tradisional. Mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. G. Gaya bahasa. Gaya bahasa cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu klasik. Berikut ini ciri-ciri bahasa yang dominan dalam cerita sejarah atau hikayat. 1. Menggunakan majas. 2. Banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat. 3. Menggunakan kata arkais. 3. Struktur teks hikayat. A. Abstraksi. Ringkas pun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. B. Orientasi. Bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. C. Komplikasi. Berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. D. Evaluasi. Komplikasi yang terjadi yang mengarahkan pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. E. Resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh dan pelaku. F. Koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks hikayat. A. Penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung banyak dipakai dalam suatu teks hikayat, dan penggunaan konjungsi biasanya di awal kalimat. B. Kata arkais. Kata arkais adalah kata yang banyak dipakai zaman dulu dan kata arkais sangat sulit mengerti di zaman sekarang. C. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah salah satu teknik untuk memanfaatkan kekayaan bahasa untuk memperluas sebuah karya sastra, dan dalam teks penggunaan gaya bahasa sangatlah sering ditemukan. Berikut ini gaya bahasa yang biasa dipakai. 1. Personifikasi. Majas perempuan yang menggunakan benda mati, hewan maupun tumbuhan yang memiliki sifat seperti manusia. 2. Metafora. Majas perempuan yang membandingkan satu hal yang lainnya karena memiliki persamaan sifat. 3. Simile. Majas perempuan yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain dan mencari menggunakan konjungsi seperti ibarat, laksanakan, sempurna, dan lain-lain. 4. Antonomasia. Majas ini termasuk ke dalam majas perbandingan yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. 5. Hiperbola. Majas yang menyatakan suatu hal secara berlebihan menyengatkan. 6. Sering menggunakan partikel pun atau lah. 7. Sering menggunakan kalimat inversi, yaitu kalimat susunan balik atau predikat subjek. 7. Perbedaan hikayat dan cerita hikayat. Hikayat. A. Cerita tokoh di suatu kerajaan atau istana sentris. B. Menggunakan alur berbingkai atau cerita dalam cerita. C. Ceritanya berlatar agama Islam. D. Struktur kalimat inversi dan kadang sulit dipahami. Cerita rakyat. A. Tidak hanya istana sentris juga menceritakan kejadian dalam kehidupan masyarakat biasa. B. Alur cerita tunggal. C. Menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami. D. Struktur kalimat runtut dan lebih mudah dipahami. 8. Manfaat belajar teks hikayat. A. Karya sastra hikayat menjadi salah satu referensi hiburan. D. Hikayat dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan karena
cerita hikayat banyak nilai kehidupan yang syarat akan makna. Jadi melestarikan warisan sastra Indonesia klasik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.